Pada akhirnya, sikap yang ditunjukkan oleh anak Nikita Mirzani cukup aneh, teman-teman. Kenapa? Dan teman-teman wajib melihat video ini dari awal sampai akhir biar tidak salah tangkap. Sebetulnya ketika kita membahas mengenai Loli ataupun anak dari Nikita Mirzani, sebetulnya cukup malas, tetapi karena ini masalah hubungan anak dengan orang tua, kita wajib mencari tahu akar permasalahannya. Karena cukup aneh teman-teman ketika seorang anak kabur karena merasa tidak nyaman dengan orang tuanya. Dan ketika itu terjadi, biasanya anak laki-laki akan kabur ke teman laki-laki dan anak perempuan kabur ke teman perempuan. Tapi pada kenyataannya yang dilakukan oleh Loli justru kabur ke rumah kediaman dari pacar Loli. Ini cukup aneh, seseorang pergi ke lawan jenis pada saat masih belum berusia dewasa. Apalagi pacar dari Loli yang mempunyai nama Fadel mempunyai rekam jejak yang kurang bagus karena ia bersama teman-temannya juga pernah tertangkap oleh polisi, teman-teman, di tahun 2023. Jadi orang tua mana yang tidak khawatir ketika anaknya pergi meninggalkan rumah dan justru kabur ke pacar yang mempunyai masa lalu kelam, ya teman-teman? Pasti nama dari Nikita Mirzani pasti akan khawatir dan menyayangkan sikap dari Loli. Tapi semua sudah terjadi, apalagi kekhawatiran dari Nikita Mirzani pada akhirnya berbuah, yaitu di tahun 2024 menurut Nikita Mirzani sendiri bahwa Loli juga hamil dan menggugurkan anaknya. Sangat disayangkan pada saat itu terjadi, usia mereka masih belum dewasa. Halo semuanya, aku di sini mau membuat video klarifikasi tentang isu-isu yang gak benar yang sudah disebarluaskan oleh beberapa akun, baik akun yang aku kenal ataupun yang tidak kenal. Aku di sini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah keterlaluan dan kelewatan banget. Aku selama ini sama Fadel selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja, positif-positif aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ataupun yang buruk seperti misalnya berhubungan intim ataupun hamil, itu tidak pernah sama sekali. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop menyebarluaskan fitnah ini, karena selama ini aku dan Fadel dan keluarganya Fadel pun selalu baik sama aku dan selalu menjaga aku, bahkan ngebela aku. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop, karena kalau misalnya kalian tidak stop, aku tidak akan segan untuk melaporkan semua ini ke Komnas Anak untuk mempertahankan nama baik aku dan untuk pelindungan aku sendiri. Dan sebagai selebgram yang nyari rezeki di medsos pun, aku harus menjaga nama baik aku, keluarganya Fadel ataupun keluarga aku, karena kita semuanya dikenal. Jadi tidak mungkin untuk aku melakukan hal-hal yang buruk yang mengasih dampak buruk ke kita semuanya, seperti aku, Fadel, keluarga Fadel dan keluarganya aku juga. Gitu loh semuanya. Jadi aku minta tolong ke kalian semua. Aku harap dengan video ini kalian semuanya mengerti, karena gak mungkin aku memilih seseorang untuk dipacari kalau misalnya aku tidak cinta atau aku tidak sayang atau aku tidak nyaman dengan orang tersebut, yaitu Fadel. Jadi ya udah, kalau misalnya emang kalian gak suka dengan hubungan aku, ya udah, nggak apa-apa. Yang kalau misalnya yang suka, alhamdulillah. Yang tidak suka, ya sudah, aku nggak akan repot, dan untuk kalian pun tidak usah repot gitu loh, karena hubungan ini aku yang jalani dan Fadel. Sudah, itu aja. Aku harap dengan video ini kalian mengerti. Sebelumnya maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Makasih semuanya. Berikutnya pernyataan dari Loli adalah Loli akan membawa kasus ini ke Komnas HAM dan akan melaporkan. Ini menjadi hal yang cukup aneh karena ini ataupun rumor bahwa Loli hamil sebetulnya juga dibenarkan oleh ibunya sendiri,
Dan ketika Loli akan melaporkan ke pihak berwajib, berarti secara tidak langsung Loli juga akan melaporkan ibunya sendiri atas kasus fitnah ya teman-teman. Padahal seorang ibu lah yang tahu kondisi anaknya sesungguhnya seperti apa. Jadi ketika seorang ibu memberitahu kepada publik, maka berita itu menjadi berita yang benar. Tapi di sini Loli masih berusaha menyangkalnya. Kalaupun mau dilaporkan, seharusnya orang yang paling layak dilaporkan adalah keluarga dari Loli sendiri ya teman-teman, yaitu Nikita Mirzani bersama asistennya. Sampai-sampai ketika video klarifikasi itu dibuat, komentar demi komentar dari masyarakat pun timbul. Sampai-sampai ada yang memberikan perspektif, seperti ada yang mengatakan, tolong jangan ada yang memakai Loli lagi untuk endorse, biar dia nggak ada uang, lalu dia akan diusir dari keluarga Fadel dan akan kembali ke orang tuanya. Sepertinya itu adalah solusi terbaik untuk menyelamatkan dia. Ini adalah tanggapan dari masyarakat Indonesia. Sebetulnya cukup aneh. Dari yang pertama sampai saat ini ya teman-teman, kalau memang Loli tidak hamil, kenapa Loli tidak memberitahu kepada publik? Dan kalau Loli ingin melaporkan, kenapa yang dilaporkan hanyalah masyarakat Indonesia? Kenapa ibunya sendiri tidak? Melainkan ibunya sendiri, yaitu Nikita Mirzani, juga membenarkan bahwa Loli pernah hamil dan juga menggugurkan anaknya. Ya, lu pasti udah di ini kan, lu pasti diancam kan, dapat ancaman kan, atau lu disuruh ini kan, ngebela keluarga Kang Semir kan, karena chat DM-an ibu lu udah bocor kalau misalnya ibu lu itu Kaniki itu DM-an Kaniki itu udah kesebar, udah bocor gara-gara Kaniki mau menjarain satu keluarga Kang Semir. Ya, bener enggak? Pasti lu sekarang lagi takut nih. Ya, nah lu mau laporin ke polisi? Laporin, silakan, gua tunggu. Gue sangat tunggu banget itu surat laporan ke gue. Lu bilang gak kenapa-napa, lu bilang gak ngapa-ngapain pacarannya, terus lu itu apaan? Lu punya anak, itu apa Loli? Ngurusin hidup banget lu, Il. Bodoh amat. Lu bilang, lu kenapa sih lu lagi dibuat tekanan ya sekarang ya, lagi disuruh klarifikasi? Tapi keanehan demi keanehan yang terjadi semua semakin diperjelas oleh asisten dari Nikita Mirzani bahwa Loli melakukan hal itu semua karena mendapatkan tekanan dari keluarga pacarnya sendiri. Dengan kata lain, isu bahwa Loli hamil, isu bahwa Loli menggugurkan anaknya, itu menjadi berita yang benar adanya. Dan ketika isu itu menjadi berita yang benar, maka nama dari Fadel bisa kembali masuk ke penjara, karena pada saat di tahun 2024 umur dari Loli baru 17 tahun, dan ketika umur 17 tahun Loli hamil dan menggugurkan anaknya pada saat mereka masih belum menikah, maka itu bisa dijatuhi hukuman ya teman-teman. Apalagi menurut Mahkamah Agung, usia manusia dewasa adalah berumur 18 tahun. Dengan kata lain, ketika Loli hamil di umur 17 tahun, itu berarti Loli masih belum dewasa. Maka orang yang menghamili juga bisa mendapatkan sanksi. Jadi apakah Nikita Mirzani akan melaporkan pacarnya, anaknya sendiri? Bagaimana menurut teman-teman? Sebetulnya kesimpulannya hanya satu ya teman-teman, ini adalah masalah internal keluarga dari Nikita Mirzani. Cuman sangat disayangkan kenapa bisa dinikmati dan disaksikan oleh masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan di dunia ini. Kalau mungkin Nikita Mirzani adalah orang yang salah dalam mendidik sebagai seorang ibu, dan Loli kabur dari rumah, mungkin itu adalah hal yang mungkin kita tidak bisa menghakimi. Tetapi ketika Loli sampai hamil di luar nikah, maka itu adalah kesalahan dari Lolinya sendiri ya teman-teman. Mengingat Loli bersama pacarnya masih belum menikah dan sudah hamil, berarti itu adalah hal yang sungguh-sungguh parah ya teman-teman. Semoga kasus ini dapat menemukan titik terang.